Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pembelajaran yang selanjutnya tentang qiraah di kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Kita masuk bab ikhfa dan iqlab. Kita pelajari terlebih dahulu hukum bacaan ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar-samar atau tersembunyi. Sedangkan berdasarkan istilah ilmu tajwid, ikhfa artinya menyembunyikan atau menyamarkan bunyi huruf nun sukun atau nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15. Apa saja? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ikhfa samar. Nah, cara pengucapan ikhfa adalah ketika nun kita baca, langsung kita persiapkan kepada huruf yang ada di depannya, sehingga dengungnya itu berada di atas huruf yang akan kita baca. Nah, untuk memudahkan, kita bagi ikhfa menjadi 3. Dalam kitab Ghayatul Murid disebutkan, Syekh Atiyah mengatakan ikhfa ada 3. Ikhfa ada 3, yaitu aqrab, ausat, dan ab'ad. Aqrab artinya dekat dengan nun. Dekat dengan nun itu hurufnya adalah dal, ta, to. Contoh, nun sukun bertemu dengan dal. Min dunillah. Min du. Jadi ketika baca nun sudah ancang-ancang dal. Min dunillah. Min dunillah. Nun sukun bertemu ta, misalkan antum. Ketika baca an itu sudah persiapan ta. Antum. Nah, antum. Ini bukan bacanya angtum, bukan banyak yang baca dengan ng, sehingga dia malah persiapan kaf. Harusnya persiapan ta, antum, bukan angtum. Kalau angtum dia persiapan qaf dan kaf. Nah, antum. Nah, itu yang tepat. Antum. Nun sukun bertemu dengan ta. Begitu juga dengan to, sama. Min thayyibati ma razaqnakum. Min thayyibati. Min to. Jadi min to. Ya, seperti itu. Ketika membaca nun sudah persiapan huruf to. Ini dekat. Dal, ta, to dekat dengan nun. Maka tidak terlalu jauh. Oke, kemudian ab'ad. Ab'ad adalah yang jauh. Yang jauh adalah kaf dan qaf. Kalau nun itu ada di antara ujung lidah, maka ujung lidah dan tengah, yaitu antara ujung lidah dan lam, di bawahnya lam sedikit. Nah, qaf ada di sini, ada di pangkal lidah, maka agak jauh. Jadi ibaratnya ini adalah lidah, qaf ada di sini, nun ada di sini, maka ini nun ada di sini. Ini agak jauh. Sedangkan dal, ta, to ada di sini, berdekatan, maka disebut dengan aqrab. Kalau ab'ad, qaf, kaf ini agak jauh. Nun ke qaf, kaf jauh. Nah, ketika kita mengucapkan nun, sudah ancang-ancang kaf. Minkum, dari sini, minkum. Begitu juga qaf. Min qabli. min qabl, dan seterusnya.
Nah, kemudian kalau ausat adalah selain ini. Selain delta to, kaf, kof. Maka nun sukun dipersiapkan untuk huruf-huruf seterusnya. Contoh ketemu dengan so. Soddukum. Atau dengan fa. Kalau fa itu fa itu di bibir. Fa kan bacanya fa. Maka anfusikum. Ya, begitu. Semua. Begitu juga dengan contoh sin. Bertemu min sayyiatikum. Jadi nun dipersiapkan huruf yang seterusnya. Itu caranya seperti itu untuk ikhfa, dan dengungnya 2 harokat. Anfusikum, itunya 2 harokat. Anfusikum. Hukum nun sukun dan tanwin berikutnya adalah iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya membalikkan atau merubah. Jadi, menurut istilah ilmu tajwid, iqlab artinya membalikkan atau merubah bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun apabila bertemu dengan huruf ba. Contoh. Min ba'dihim. Ada nun sukun bertemu dengan ba. Min ba'dihim. Maka nun sukun ini dirubah menjadi mim. Biasanya dalam mushaf ditulis mim kecil begini. Nah, artinya nunnya dirubah jadi mim. Min ba'di, bukan min tapi mim. Min ba'dihim. Nah, inilah iqlab, merubah nun menjadi mim apabila bertemu dengan ba. Mim ba'dihim. Ini contoh nun sukun bertemu ba. Contoh tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Cara terbagus dalam membaca ikhfa adalah pengucapannya, yaitu 2 bibir ini tidak ditempelkan secara sempurna, bukan mim ba'di, akan tetapi agak ada renggangan sedikit. Guru kami Syekh Said Lashin Abdul Farah mengatakan dalam Daqaiqul Muhkamah fi Syarh Jazariyah, beliau mengatakan wal yatruk furjatan qalilatan. Hendaknya dia menyisakan sedikit benggangan sedikit antara 2 bibir supaya lihat tahaqqaq al-ikhfa, supaya samarnya itu masih ada. Jadi mim ba'di itu yang lebih sempurna, ya. Kalau mim ba'di itu hanya sekedar merubah nun menjadi mim. Akan tetapi definisi dari iqlab itu sendiri adalah seperti yang dikatakan tuhfah ma'al ikhfa'i bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ada gunnahnya, ada ikhfa'nya. Min ba'di. Kalau kita membaca mim ba'di, kata beliau adalah seakan-akan mimnya bertasydid, padahal mimnya tidak bertasydid. Seakan-akan mimnya bertasydid. Mim ba'di. Tapi kalau min ba'di maka tidak bertasydid. Begitu. Akan tetapi mim ba'di seperti itu tetap diperbolehkan saya membaca kepada para masyayikh, dan masyayikh membolehkan. Akan tetapi beliau kemudian mengatakan yang terbagus adalah, yang paling bagus adalah mim ba'di, karena disitulah akan terlihat ma'al ikhfa'inya, disertakan dengan ikhfa. Jadi iqlab itu disertakan dengan
ikhfa, ada penyamar. Ya, syukron jazakumullah khairan, dan terima kasih juga kepada yufid.com sudah membantu dalam penjelasan pelafalan hukum ikhfa dan iklab. Terima kasih, selamat belajar dan diulang-ulang kembali videonya. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.